bi asrarihi fi durin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun fi muharramatul ihrami ila angkola. Wajibu dan wajib ala muqsidi nusukin, wajib atas orang yang merusak ibadah haji dan umrah, ai bi antana aliman amidan mukhtaran mumayyizan, dia mengetahui tentang keharamannya, dia menyengaja, dia orang yang tidak terpaksa, dia orang yang mumayyiz. Bayaniyahnya min hajjin, dari ibadah haji, wa umratin, dan ibadah umrah, biwatin, sebab wati, ay muta'allikun bimufsidin, mufsid biwatin ya, ay muta'allikun bimufsidin, mufsid biwatin, merusak ibadah haji dengan wati. Yajibu, apa yang wajib, fa'ilnya apa, badanatun, ontak badana, satu ontak badana, fa'ilnya ya, jauh. Apa badanatun, satu ontak badana, ay fa'ilun yajibu, wa innama wajabat liqada'i jammin minas sahabah radhiyallahu anhum biha bisifatil udhiyati, ya, dengan sifat-sifat udhiyah, ay muttasifatun bisifati was as-surutati fil udhiyah sihatan wasinan, dari segi kesehatannya, umurnya, sama seperti yang ada di hewan kurban. Wa in kana, walaupun adanya apa, an-nusuku, ibadah nusuknya, ay haji wal umrah, itu naflan, ibadah sunnah, ghayatun fi wujubil badanah, ay tajibu wa in kana an-nusuk alladhi afsadahu naflan, maksudnya walaupun ibadah yang dia lakukan dari umrah dan hajinya ini berupa ibadah sunnah, kalau dia melakukan wati ya, ala mufsidi nusukin biwatin, maka wajib bagi dia untuk membayar satu ontak badana, walaupun ibadahnya merupakan ibadah sunnah. Wal badanatu, dan adapun onta badana, al muradatu, yang dikehendaki itu al wahidatu, satu hewan, minal ibili, dari onta, ay fi fidyatil ifsad, asyara bidzalika ila anna atta bil badana lil wahdah la litaknis, bukan bimakna an-nasa, tapi menunjukkan pada makna satu, tak yang ada pada lafaz al-badanatu, taknya bukan litaknis tapi lil wahidah, lil wahdah, untuk menunjukkan makna satu onta. Kaisa litaknis, bukan bimakna muannas, bukan onta perempuan. Zakaran kana, baik adanya wahidah, zakaran kana, baik adanya wahid, itu yang laki-laki, au unsa, atau perempuan, baik dia laki-laki maupun perempuan, boleh. Bagi orang yang merusak ibadah haji atau umrohnya dengan melakukan hubungan badan, maka wajib baginya ya membayar fidyah, yaitu satu onta badana.
Kemudian fa'in ajaza, maka apabila tidak mampunya mufsid mufsidun nusuk, kalau dia tidak mampu anil badanati dari antar badana, ya fabaqaratun, maka wajib membayar sapi baqarah. Fabaqaratun, maka wajib mengganti dengan sapi kalau nggak mampu pakai onta. Kemudian kalau nggak mampu lagi bagaimana? Fa'in ajaza, maka apabila tidak mampunya mufsid anha dari baqarah, fasad'u syahin, maka wajib mengeluarkan 7 ekor kambing. Fasad'u syahin, maka wajib mengeluarkan 7 ekor kambing. Fayajibu alaihi sab'u syahin. Summa yuqawwimu, kemudian aji kertanya atau apa namanya, harga nominal dari summa yuqawwimu, kemudian mengeluarkanlah nominalnya mufsid nominal harga al badanata pada badanah, nominal harga badanah berapa, ada onta. Kalau memang tidak mampu, dia keluarkan uang sebesar nominal harga onta. Kalau onta itu harganya di sekitaran misalkan 50 lebih ya dari 50 juta, onta itu ya mahal. Wa yatasaddaqu, dan bersedekahlah siapa mufsid bikimatiha, dengan kimahnya badanah, aman pada makanan, aman pada makanan, ayut yuktia badalu kimatiha aman. Wala yakfi at-tasadduq bil qimah inda abdurru kasail kafarat ya. Menurut sebagian ulama nggak cukup dia mengeluarkan sedekah hanya dengan nominal uangnya dibagi kepada fakir miskin, tapi duitnya ini dibelikan makanan kemudian disedekah. Summa yasumu, kemudian berpuasa lah siapa mufsid kalau memang tidak mampu, an kulli muddin, dari setiap mud, yoman pada satu hari, dari makanan tersebut setiap mudnya dia berpuasa satu hari. Summa in ajaza anil it'am, ya yasum, kalau dia nggak mampu memberikan makan dengan harga nominal onta 100 juta dia nggak mampu, ya udah puasa dengan 1 mud dari makanan selama 1 hari, berarti tinggal dikalikan 100 juta kalau beli makanan berapa mud, nah, ya 100 juta kalau diberikan beras berapa ton ya, bisa ton-tonan ya. Oh, berarti bisa berbulan-bulan nanti puasa ya, tahun penuh bisa. Mud itu kan kecil ya, segenggam tangan. Wala yajibu, dan tidak wajib apa syai'un sesuatu, alal mar'ati atas perempuan, sedangkan bagi perempuannya tidak wajib mengeluarkan sesuatu apapun. Murattabatun bi makhdufin wa huwa annahu yajibu ma dzukira ala rajul alwati'i wala yajibu syai'un alal mar'ah almuwatti'ati. Yang wajib itu bagi laki-laki yang melakukan wati, sedangkan perempuan yang diwati la yajibu syai'un alal mar'ah ya, yang kewajiban itu dari pihak laki-laki walaupun sama-sama sama-sama bal
akan tetapi berdosa siapa nggak wajib bayar fidyah dia, tapi dia mendapatkan dosa ya kalau merusak ibadah haji atau umrohnya dengan melakukan hubungan dan baik itu umrohnya umroh atau hajinya haji sunnah. Haji sunnah kan berarti haji yang kedua kali, atau umrohnya kita misalkan berangkat besok atau di sana merusak ibadah haji dengan berhubungan bini kita, keluarin itu 100 juta ya, nggak mampu buat puasa 2 tahun berturut tuh 100 juta, jadi beras berapa mut itu, hitung aja dah ya. Wa ulima dan diketahui min qauli dari ucapanku kata Ki Musannif ya, yaitu ucapan bimufsidi nusukin, yaitu ucapan bimufsidi nusukin. Apa anahu naibul bailah, sesungguhnya nusuk itu tabetulu batal apa nusuk biwatin dengan sebab wati. Nah dari ucapanku kata Ki Musannif yajibu ala mufsidi nusukin, yang merusak. Berarti kalau kata-kata merusak di situ menjelaskan tentang butlanun nusuk, batalnya ibadah haji dan umrohnya, berarti rusak itu, nggak sah berarti. Wa ma'adzalika, dan beserta dengan butlanun nusuk biwatin, karena nusuknya batal dengan wati, yajibu wajib apa mudiyun meneruskan fi fasidihi di dalam rusaknya nusuk. Ain nusuk maksudnya nusuk liifta'i jam'in minas sahabat, karena berdasarkan fatwa dari para sahabat radhiyallahu anhum bihi. Wa qada'un, dan wajib mengqada, di samping dia wajib membayar otak badana, dia juga wajib mengqada ibadah haji dan umrahnya. Udah gitu fauran, dengan sesegera mungkin, nggak bisa ditunda-tunda. Ente nih berangkat haji ya, namanya haji kan setahun sekali di bulan Dzulhijjah, nggak bisa mulai ibadah haji itu dilakukan bulan-bulan lain. Kemudian pas waktunya Anda berangkat kok Anda rusak ibadah haji dengan hubungan bahkan Anda wajib membayar fidyah sebesar onta badana atau baqarah atau 7 sako kambing, atau memberi makan atau puasa. Di samping itu ibadah haji Anda rusak dan Anda wajib segera mengqadha. Berarti tahun depan wajib berangkat lagi ya. Wa qada'un, dan wajib mengqadha fauran, dengan jalan sesegera mungkin. Wa in kana, walaupun adanya penusukuhu nusuknya ibadah haji umrahnya mufsid itu naflan ibadah sunnah, walaupun sunnah. Berangkat umrah kan sunnah tuh, toto di sana hubungan badan batal, buru-buru di qada ya. Wa in kana, walaupun adanya panusuh nusuknya mufsid itu naflan yang sunnah, ay ghayatun fi wujubil qadha, ay yajibu. Wa in kana tatawuan wa yatasawwaru nusuk tatawuan minal arqa'i wasyibyan, dari anak kecil untuk beribadah haji, karena ibadah hajinya anak kecil ini jatuhnya sunnah ya, karena syaratnya diantaranya dia sudah dewasa atau budak. Amal mukallafun al ahrar ya fala yatasawwaru minhum li'annahu haitsu waqa minhum fa huwa fardhu kifayah ya.
Kenapa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya ibadah nusuk wa inkana, walaupun adanya waktunya ibadah nusuk haji wal umrah itu muasaan yang diperluas, ya boleh kapan aja yang penting mampu, kan muasa itu namanya. Itu doya ikut tadoya kok khabarnya ina. Itu tadoya kok menjadi sempit apa waktu alaihi atas muksid bisyuru'i sebab syariat atau perintah syariat bimuksidin nusuk bilwati itu tadi fihi di dalam nusuk, fihi di dalam ibadah nusuk, walaupun waktunya itu ibadah haji dan umroh itu puasa ilhuwa alat tarahi, maka menjadi sempit waktunya bisyuru fihi fayalzamu qada'uhu fauran, maka wajib bagi dia mengqadha sesegera mungkin kalau dia merusak ibadah haji atau umrohnya dengan berhubungan badan. Pahami ya wan nafla dan karena sesungguhnya li annahu li annan nafla wan nafla dan karena sesungguhnya nusuk sunnah midalika dari ibadah nusuk itu yasiru menjadi apa nusuk bisyuru'i dengan perintah fihi di dalam nafal fardhon menjadi fardhon, itu fardhon menjadi fardu karena adanya larangan tersebut, pelanggaran yang dia lakukan bisyuru, maka yang sunnah tersebut yasiru fardhon, dia menjadi ibadah wajib mengqadha. Wajibul ijmami, maksudnya wajibnya disempurnakan al-fardhi seperti ibadah nusuk wajib. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya an-nafl minan nusuk. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya an-nafl minan nusuk, dari ibadah sholat, puasa itu enggak minan nafli, diantaranya dari ibadah sunnah ya. Jadi sekali lagi wajib bagi orang yang merusak ibadah haji atau umrohnya dengan melakukan hubungan badan, yang pertama wajib bagi dia untuk membayar fidyah, yaitu seukuran onta badanah. Kalau dia tidak mampu mengeluarkan onta badanah, boleh diganti dengan bakoroh sapi. Gak mampu juga pakai dengan sapi, boleh dia mengeluarkan 7 ekor kambing. Gak mampu dengan 7 ekor kambing, boleh mengeluarkan dengan kimahnya, nominal dari harga badanah berapa dikeluarkan, diberikan makanan, disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atau para orang-orang miskin. Kalau nggak mampu juga boleh diganti dengan berpuasa setiap 1 mud dari nominal kimahnya sama dengan 1 hari, berarti tinggal dikalikan. Kalau onta badanah harganya 100 juta, beli beras berapa karung, nah 1 mud itu sehari buat puasa, berarti berapa mud itu 1 karung, tinggal dihitung. Kemudian yang kedua, wajib bagi orang yang merusak ibadah haji dan umrohnya untuk mengqadha dengan sesegera mungkin, walaupun ibadah haji dan umrohnya ini ibadah sunnah ya, kesimpulannya seperti itu. Kemudian tatimmatun, yusannu disunahkan, tatimmatun bil hukmil hadi wa huwa bil asli ismul lima subika ilal haram liqasidi Makkah. Yusannu disunahkan liqasidi Makkah, bagi orang yang menuju kota Mekah.
Berarti kalau qasi di Makkah, mau dia haji, mau dia umrah, mau dia traveling, mau dia jalan-jalan, mau dia tugas, mau dia ngapain, yang penting dia ada tujuan untuk menuju tanah Makkah. Walil haji, dan adapun sunnah juga bagi orang yang ingin berangkat haji itu akan lebih ditekankan. Nah, kalau orang yang pengen berangkat haji ini lebih ditekankan lagi. Kalau cuman pengen ngelihat kota Mekah sunnah, tapi bagi orang pergi haji sunnahnya muakkadah, ya. Apa yang disunahkan? Naibul fa'ilnya yusanu apa ayuh dia, ya, memberikan hewan kurban atau hadiah. Apa ayuh dia memberikan hewan hadiah syai'an pada sesuatu minan na'ami dari hewan ternak, baik onta, sapi maupun kambing. Minan na'ami dari hewan ternak yasuquhu yang menggiringnya siapa? Qasidul Makkah pada, ya, haji pada hewan tersebut min baladihi dari negaranya qasid di Makkah. Sunah tuh bawa sendiri dari rumah untuk dihadiahkan di tanah suci sono bagi orang-orang tanah suci yang membutuhkan. Jadi bawa dari rumah itu lebih afdal. Wa illa kalau memang tidak ya suku min baladi, kalau memang tidak mampu membawa dari rumahnya, ya bayastarihi maka membelilah. Bayastarihi maka membelilah siapa qasid di Makkah pada syai' minan na'am, minat toriki di tengah jalan, beli di jalan, mampir transit ke Malaysia beli kambing atau beli sapi, atau transit di Jeddah tuh lihat kadang-kadang kambing, kadang-kadang sapi, boleh. Sumamin Makata kemudian beli di tanah Mekah, ya, atau beli di sono tas kalian lah di sono aja repot bawanya, naik pesawat bawa kambing, naik pesawat bawa sapi, bisa domelin orang kan, ya. Ailil ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fis sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam uhdiya bi hajjatil wada mi'ata badanah. Nabi Muhammad memberikan hadiah pada haji wadanya, haji perpisahan beliau, berapa? Mi'ata badanah, 100 otak badanah, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Summa min Arafah, kemudian dari tanah Arafah. Summa min Mina, kemudian dari tanah Mina, ya. Yang afdal adalah yasuquhu min baladi dihi, ya. Qauluhu mahu min baladi afdalu, itu lebih utama. Wa syara'uhu min tariqi afdala min syira'ihi min Makkah. Beli di tengah jalan itu lebih utama daripada beli di tanah Mekah. Summa min Arafah. Jadi urutan itu sesuai tuh, beli di tengah jalan, jangan di Mekah, ya. Wa qanu, dan sunnah adanya haji, hewan yang dihadiahkan itu saminan yang gemuk, ya, ya. Wa qanu, dan sunnah adanya haji itu saminan yang gemuk. Jadi kalau samin itu minyak, kalau bahasa kita minyak samin. Nah, kalau bahasa Indonesia itu minyak gemuk, minyak rem tuh, ya. Minyak gemuk, minyak rem. Makanya kalau mau gemuk makan minyak rem, ya. Hasanan yang baik, yang bagus. Samin hasan, gemuk bagus. Wala yajibu, dan tidak wajib apa al hadiyu, hukumnya enggak wajib,
illa binadri, kecuali memang dengan dinadarkan. Ya, ya nahu qurbatun, karena itu merupakan perbuatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Muhimmatun, satu hal yang penting, yusannu, disunahkan, muakkadan, dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, lihurin, bagi orang yang merdeka, qadirin, yang mampu. Apa yang disunahkan? Apa? Tadkhiyatun, berkorban, bidabakhi jada'i da'nin, dengan memotong anta jada'ah da'an, lahu, yang itu bagi jada'ah da'an, sanatun, adapun umur 1 tahun, ya, yang sudah berusia 1 tahun. Au saqata, atau yang sudah hilang, sudah rontok, apa sinuhu, giginya, jada'ah da'an, onta yang sudah berusia 1 tahun atau yang giginya sudah gompal. Walau qabla tamamiha, walaupun adanya sukun, sukutu sinnihi, walau qabla tamamiha, walaupun adanya sukun itu sebelum sempurnanya 1 tahun, walau usianya belum 1 tahun tapi giginya udah rompol, nah itu boleh. Jadi onta yang sudah berusia 1 tahun atau yang giginya sudah jatuh, ya, ompong, sudah copot, walaupun belum berusia 1 tahun. Pertama, ya, berkorban dengan onta yang berusia 1 tahun, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal aslu biha qauluhu ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Wa qalu ta'ala, wal badanu ja'alnaha lakum min sya'airallah, ay min a'lami dinihi. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, min amali ibna adam yawman nahr, min amalin ahabba ilallah min iraqihi adam. Tidak ada amalan pada hari nahr dari amalan seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah, ya, daripada mengalirkan darah. Udah, itu doang paling afdol. Gak ada amalan yang paling afdol lagi kecuali pas hari nahr, yaitu, ya, kesampingkan dulu amalan lainnya, sedekah fakir miskin, sedekah masjid, belum diakikahin, yang lainnya singkirkan dulu, karena pas hari tersebut yang paling afdal, ya, motong korban, ya. Au saniyu makzin, atau memotong onta saniyu makzin, kambing, ya, ya, kambing sani makzin, ya, kambing yang apa namanya, kambing Jawa. Al-baqarin, atau sapi, lahuma, yang itu bagi sani makzin al-baqar, kambing atau sapi, sanatani, adapun umur 2 tahun, yang sudah berusia 2 tahun, mau kambing Jawa, kambing bebel, ya. Au ibilun, atau memotong onta, lahu, yang itu bagi ibil, khamsu sinina, adapun 5 tahun, biniyati udhiyatin, dengan niat udhiyah, inda dabhin, ketika memotong, au ta'inin, ta'inun, atau ketika mentakyin, au ta'inin, atau ketika mentakyin, diniatin, ay muta'alliqun bitadhiyah, ya. Wahia, adapun tadhiyah, berkorban, itu afdalu, lebih utama, minas shadaqati, daripada bersedekah.
afdalu lebih utama minas shadaqati dari shadaqah ay biniyati udkhiyah muta'alliqun bitadkhiyah ayusanu tadkhiyatu biniyati udkhiyah ayushtaratu biha an-niyah inda dabkhi yushtaratu biha an-niyah inda dabkhi atau qablahu inda ta'yin ya, atau sebelumnya ketika mentakyin ini barang yang saya korbankan. Wa ma'lumun anaha bil qalb, niatnya di dalam hati, wa tusanu bil lisan, dan disunahkan diucapkan dengan lisan. Fa yaqulu nawaitul adhiyah al masnunah aw ada sunnatit darkhiyah, aku niat udhiyah yang disunahkan. Wa fa in tasara ala nahwil udhiyah syarat wajibatan yahrumu al aqlu minha. Kalau dia hanya meringkas dengan niat udhiyah saja, maka korbannya menjadi wajib dan haram bagi dia memakannya. Itu nanti ada pembahasannya ya. Waktu dan adapun waktunya udhiyah, kapan dimulainya waktu berkorban, memotong korban, itu min irtifa'i syamsi nahri, dimulai dari naiknya matahari hari raya nahar. Jadi keluarnya matahari pada hari raya nahar pagi hari itu. Sampai kapan habisnya? Ila akhiri ayamit tasyriki, sampai dengan akhir hari-hari tasyrik. Yang tadu waktu ila akhir ayamit tasyrik ay ghurubiha, maksudnya tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik, habis tuh maghribnya. Sawaun dubiha lailan aw naharan lakinnahu ya apa tadi ini, walau dubiha pada akhir ayamit tasyrik lam yaqa udhiyah. Kalau dia memotong pada akhir hari tasyrik, berarti sudah keluar hari tasyrik, lam yaqa, maka hewannya tidak menjadi hewan udhiyah. Wa yujzi'u, dan mencukupi apa su'u baqarin, sepertujuhnya sapi, au ibilin, atau sepertujuhnya onta, an wahidin, dari satu orang. Berarti sepertujuh dari sapi, sepertujuh dari onta. Berarti sapi satu, onta satu, bisa buat orang tuh sepertujuh ya. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi apa ajfa'u, hewan yang sangat kurus. Buat udhiyah nggak cukup, buat korban. Wa maqtu'atu ba'di dzanabin, dan hewan yang buntung sebagian buntutnya hilang, buntung. Au udhunin, atau kupingnya. Abina, yang sudah jelas-jelas terpisah, apa ba'du dzanab au udhun, benar-benar copot gitu loh ya. Wa in qala, walaupun sedikit, apa ba'du dzanab au udhun, walaupun yang potong itu sedikit doang, ujung kupingnya grepes hilang, buntutnya ya, gak sah. Wadatu arojin, dan tidak sah hewan yang pincang. Wa awarin, dan buta. Wa maradin, dan sakit bayinin, yang jelas sakit ya. Wala yadur, dan tidak membahayakan apa syakku udhunin, pecahnya telinganya hewan, au kharquha, atau bolongnya udhun ya, kupingnya bolong kayak tindikan gitu ya, atau pecah, itu enggak masalah. Wal mu'tamadu, dan adapun pendapat yang mu'tamad itu ada mu'ijza'it tadhiyati, tidak mencukupinya
berkurban bil hamili dengan hewan yang hamil. Khilafan berbeda dengan pendapat lima pada perkara sahhahu yang mensahihkan pada mazhab Ibnu Rib'ah, Imam Ibnu Rib'ah. Berarti terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Walau nazara, dan apabila bernadar seseorang bernadar. Walau nazara, dan apabila bernadar siapa syakhs at-tadkhiyata pada berkorban atau udhiyah bima'i batin dengan hewan yang cacat. Dia bernadar pengen ngorbanin hewan yang kakinya pincang atau buntutnya kepotong atau kupingnya juga sogiratin atau yang kecil ya. Nazar dia atau berkatanya syakhs, dia berkata ja'al tuha, aku jadikan pada ma'ibah au sogira udhiyatan menjadi hewan kurban. Dia ucapan ini akan saya jadikan hewan kurban. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'al itu yalzamu wajib apa daf'uha memotong pada ma'ibah au sogira. Kalau udah nazar wajib hukumnya untuk dipotong walaupun hewan tersebut ini tidak mencukupi untuk berkurban. Kupingnya udah hilang, buntutnya udah hilang, atau pincang atau sakit, dah nazar ini buat kurban wajib dipotong walaupun gak sah. Ya jilayal zamu dakuha walai tujziu, namun tidak mencukupi apa tadkhiyah bima'ibah au sogira udhiyatan hal menjadi udhiyah, namun tidak mencukupi hewan tersebut menjadi udhiyah, tapi dia punya kewajiban karena dia sudah kadong tapi ketika dipotong bukan menjadi hewan udhiyah. Wa ini ikhtasa, dan walaupun menjadi khusus atau menjadi harus apa dabhuha memotong ma'ibah au soghirah di waktu udhiyati pada waktu menyembelihnya kurban, walaupun dia wajib memotong pada hari tersebut yaitu pada yaumun nahar, namun bukan menjadi udhiyah sembelihannya tapi wajib. Wajaran, dan berlaku apa ma'ibah au soghirah majroha seperti halnya berlakunya udhiyah fisarfi di dalam pentasarufannya. Nah kalau pentasarufannya sama seperti hewan korban biasa ya wa yahrumu, dan haram fa'al aklu memakan min udhiyatin dari hewan kurbannya au hadin atau hewan hadiahnya, wajaban yang wajib apa udhiyah au hadi, hewan korban yang hukumnya menjadi wajib atau hadiah yang menjadi wajib. Contoh ya tadi tuh kita ke kota Mekah kan disunahkan membawa kambing atau onta atau sapi. Nah kalau kita nadarin kan jadi wajib ya, atau kita bernadar ingin berkurban kan jadi wajib, maka kita yang sudah hukumnya menjadi wajib haram hukumnya memakan tuh hewan yang kita korban. Sedekahkan semuanya, nggak boleh kita makan. Wajaban yang menjadi wajib udhiyah au hadi binadrihi, sebab nadarnya syakhs pada udhiyah au hadi. Wajibu, dan wajib hukumnya apa at-tasadduqu bersedekah walau ala fakirin wahidin, walaupun adanya tasadduq itu pada satu orang fakir, bisyai'in dengan sesuatu ni'an yang mentah, walau yasiran, walaupun adanya syai' ni'an sesuatu yang mentah itu sedikit, minal mutatawwa'i dari orang yang bertatawu atau berkurban biha dengan al wal afdal, dan adapun yang afdal ya itu bikullihi dengan keseluruhannya,
mutatawu yang dia sodakohi, illa lukmatan kecuali hanya 10 kan. Yang afdol itu semua disodakohin dari hewan kurban kita, tapi hanya selukmah doang, tabarukan karena mengalap tabaruk, diakliha dengan memakan lukmah tersebut. Ambil dikit biar dapat barokahnya. Wa antakuna dan adanya lukmah itu minal kabidi dari hati, diambil sedikit dari hati kambing ya. Wala yakula dan tidaklah memakan siapa sahas pokok salasin di atas 1/3. Ini orang berkorban mintanya pak 2 paha belakang pak, ya dua-duanya buat dia. Kagak boleh lebih dari 1/3 daging, perutnya isinya kotor, dagingnya itu emang dibahas. Aku itu korban, saya korban kambing tapi pahanya buat bawa ke rumah ya. Ya, yang buat orang miskin jeroan sama kepalanya doang. Nggak boleh ya lebih dari 1/3 daging tersebut ya. Yang afdal ya ambil sedikit dari hati itu, potong pulang. Watasaduku dan bersedekah bijildiha dengan kulitnya udhiyah. Walau dan itu bagi mutatawid orang yang berbuat sunnah, it'amu aghniya'a adapun memberi makan orang kaya boleh, tapi la tamlikuhum tidak memberi milik pada aghniya. Beda tuh ya, kalau pada orang fakir ya para mustahik zakat contohnya itu tamlik. Kalau tamlik itu berarti kita dapat nih korban sekresek, mau kita jual boleh, mau kita buang, mau kita kasih kucing boleh, karena sudah tamlik, sudah memiliki seutuh. Tapi kalau orang kaya tidak boleh ditamlik, tapi hanya it'am, kasih makan orang kaya boleh, dimasakin, kasih ya karena dia bukan yang berhak mendapat. Nah, tapi kalau orang fakir tamlik, kalau tamlik nanti dapat korban nih banyak di rumah, nanti jual aja ke tukang bakso sekresek misalkan 50.000 atau 2 kali 50.000 deh, kalau banyak jual nggak apa-apa tuh jual, karena sudah punya hak Anda mau diapain bebas ya. Tapi kalau orang kaya nggak boleh. Boleh bagi kita it'amu aghniyah, memberi makan kepada orang-orang kaya dengan hewan kurban kita. Aiqta'u syai'in minal udhiyah lahum sawaun kanan ni'an, baik itu yang masih mentah atau matbuhon atau yang udah matang. Silakan. Kalau orang kaya kayaknya kalau kasih mentah malah dikasih ke kucing nih, ya kan udah malas orang kaya, mendingan beli. Nah, kita kasih yang udah matang, antarin ke saudara kita yang kaya. Kalau dikasih mentah, yang ada dikasih ke pembantunya, kalau enggak dikasih ke kucing ya, males masak ya, memberikan kepada mereka baik masih mentah ataupun sudah matang. Wa isyaratu bihim, dan disyaratkan orang kaya tersebut ayyakunu minal muslimin, dari orang-orang muslim. Amma ghairuhum fala yajuzu yutahum minha syai'an, sedangkan selain muslim berarti non muslim la yajuz yutahum, memberi makan kepada mereka syai'an, sesuatu apapun ya. Nanti udah masak di rumah, ada orang ya jawabannya itu ya yang berkurban, kalau itu yang dikasih boleh ya, karena sudah tamlik ya, sudah tamlik. Anda ngasih ke tetangga yang non muslim boleh, karena Anda sudah memiliki. Tapi yang berkurban terus Anda kasih ke non muslim, tetangga Anda nggak boleh ya. Kalau Anda yang dapat boleh ya, Anda sudah memiliki, sudah hak milik Anda sepenuhnya, boleh Anda kasih ke tetangga non muslim ya. Yang nggak boleh itu yang berkurbannya, pahami. Yang nggak boleh itu yang berkorbannya mengasih ke non muslim. Nah, kalau udah dikasih ke ente masak, tetangga kasih non muslim nggak apa-apa ya. Wa yusanu, dan disunahkan apa ayat bahang menyembelihnya siapa rajul, orang laki-laki, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kalau dia berkorban sunahnya disembelih sendiri kalau bisa ya, kalau bisa. Wa ayyashhada hada,
menyaksikan pada udhiyah siapa man orang Wukila yang diwakili siapa man bikalan double, atau dia menyaksikan yang sambarannya diwakili ke orang. Wa kuriha dan dimakruhkan limuridiha bagi orang yang ingin berkorban berudhiyah rizalatun ahli sya'rin, menghilangkan semisal rambut. Ya, makruh kuriha limuridiha tadhiyah wa biswa ihda'u syai'in ni'amil haram. Begitu juga memberikan hadiah ketika dia ingin berangkat ke tanah haram. Fi asyri dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wa ayami tasyriki, dan hari-hari tasyrik, 4 hari berarti dia jangan motong rambut. Hatta yudhhiya, sehingga dia sudah bersedekah siapa murid. Hatta yudhhiya, sehingga dia sudah berkurban siapa murid. Muriduha wa yungdabu wallahu a'lam bishawab. Baca dulu.